Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaralun kembali lagi dalam program Serambi Podcast edisi Bincang Bisnis dengan tema membidik peluang bisnis di masa pandemi COVID-19. Dan telah hadir bersama saya, Wadatul Husna, owner Pasha Jaya Group, Haji Nahrawi Nurdin. Assalamualaikum Pak Nahrawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya Pak, mohon maaf lahir dan batin Pak. Selamat Idul Adha. Nah, informasi kepada Syederalun semua bahwa Pak Awi atau biasa Pak Awi Pak ya panggilannya Pak ya. Pak Awi atau Bang Awi merupakan merupakan owner Pasha Jaya Group, dan Pasha Jaya Group ini merupakan holding company yang berdiri sejak tahun 2005. Hingga saat ini Pasha Jaya Group sudah berkembang menjadi 15 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha. Di antaranya ada agen BBM industri, Pertamina, transportir BBM Pertamina, kontraktor pembangunan SPBU, agen LPG PSO dan non PSO, kemudian SPBU, SPPBE, bengkel pemeliharaan tabung LPG non PSO, karoseri, distributor ban Michelin regional Aceh. Wah, tentunya sangat banyak Pak ya, 15 perusahaan ya Pak. Ada penambah lagi nih Pak ya, punya juga biro jasa security, security, cleaning service, dan salah satunya itu penempatannya itu di bandara Pak ya. Di bandara. Ini loading unloading di bandara. Di bandara. Kemudian juga merupakan usaha satu lagi kuliner di energi. Ya, tentunya juga masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh Besar sudah tidak asing lagi dengan di energi ya Pak ya. Energi Cafe. Baik, dan selain itu Pak Awi selain sebagai owner PT Pasha Jaya Group, beliau juga merupakan bendahara dari Himpunan Wira Swasta Minyak dan Gas atau Hiswana Migas Aceh dan Ketua Persatuan Bulu Tangkis Provinsi Aceh. Ya benar Pak ya. Dan sebenarnya Pak Awi ini masih bisa bilang tergolong pengusaha yang masih muda. Ya Pak ya. Beliau kelahiran Lambung 2 Mei 1974. Berarti bisa bilang Bang Awi lah. Kalau dari umur yang muda, dari usahanya udah capek. Begitu, dari usaha udah capek. Nah, berarti dari usahanya udah capek, berarti sudah banyak sekali pengalaman nih Pak, yang mungkin bisa nanti kita berbagi kepada Syederalun. Nah Pak, ini Pak Bang Awi memulai usaha bisnis ini sejak tahun berapa nih Bang, dan jenis usaha apa itu? Usahanya, saya lahir dari anak pedagang. Itu ayah saya Haji Muhammad Nurdin. Beliau adalah pedagang. Dulu ayah saya itu punya agen LPG sama agen BBM minyak tanah. Itu di tahun, kalau LPG kita berdiri tahun 86 dengan nama PT Lonmitaga. PT Lonmitaga itu yang pertama sekali. Dari orang tua saya. Nah, dari tahun 86. Nah, ketika itu saya masih SD. Kelas 2. Saya itu sudah diajak berbisnis sama orang tua saya. Saya digembleng. Artinya sampai pencucian tabung LPG itu. Diarahkan. Karena kamu tuh hidup, profit itu hidup kamu dengan penjualan LPG. Jadi tampilannya harus betul-betul bersih. Kalau enggak, kamu terancam. Itu pesan ayah saat itu. Kalau terancam, saya nggak bisa membiayai kamu. Itulah termotivasi. Saya cuci semua tabung. Satu hari sampai 600 tabung. 600 tabung dalam satu hari? Ya, Sendiri? Sendiri. Itu orang tua saya yang ngajarin. Nah, artinya ketika pengguna itu membeli kan senang. Dulu kan belum ada bengkel perawatan. Artinya tabung itu betul-betul dijaga. Seketika dilihat sama masyarakat tuh tampilannya udah oke. Apalagi menyangkut dengan safety. Nah, alhamdulillah setelah saya menjalani memang dari orang tua saya banyak sekali yang diarahkan ya, dan waktu SD aja saya sudah sampai aset mobil perusahaan itu kita memiliki ada 10 unit kendaraan. Itu setiap minggu saya cuci bersih mobil. Itu mobil usaha, dari mesinnya harus cuci bersih sampai bodinya. Alhamdulillah sekarang
itu tuh sudah menjiwai saya karena dari kecil. Iya, iya. Nah, semua alhamdulillah hari ini aset kita harus bersih karena itu memang didoktrin dari kecil sama orang tua saya. Sama orang tua. Berarti Bang Awi sejak kecil dari kelas 2 SD itu sudah mencuci tabung gas 600 ya, per hari 600 per hari. Per hari, kemudian mencuci mobil operasional juga setiap minggu. Setiap hari Minggu karena saya nggak sekolah hari Minggu. Oke, baik. Berarti artinya sudah dididik dari kecil tuh untuk berjiwa bisnis. Berjiwa bisnis. Dan pada saat Bang Awi kita tuh ada seperti kan anak-anak kecil biasanya kan mereka mesti senang main-main nih. Jadi kan waktu tersita itu bagaimana, Bang? Saya dari kecil tidak ada waktu main. Oke. Sudah harus bekerja. Belajar bekerja. Ya? Bekerja. Itulah. Ya memang semasa itu kita merasa nggak nyaman. Karena kan belum waktunya kita ke arah ke situ. Ya, kalau ibaratnya sekarang saya ini orang terzolimi lah, waktu kecil sudah nggak pernah punya waktu kecil. Memang harus didoktrin seperti itu. Tapi alhamdulillah hari ini hasilnya semuanya. Semua untuk kebahagiaan diri kita sendiri ya, Mbak Awi ya gitu ya. Nah, mulai itu di belajar bisnis. Mulai Bang Awi fokus ke bisnis itu di usia berapa? Misalnya yang memang seperti mungkin sudah dilepas ya oleh ayah untuk menjalankan usaha. Kalau dilepas tidak, Bu Ustaz. Karena seketika itu saya tamatkan MSN kelas 3, begitu masuk MAN kelas 1, saya meninggal. Gitu. Itu di tahun 92. 92 saya meninggal dunia. Mau tak mau saya harus bisa menjalankan usaha dan memberi nafkah ke keluarga saya. Artinya menjadi tulang punggung keluarga? Ya, saya anak bungsu. Saya punya keluarga semua 5. Yang tua kakak, yang kedua abang, yang ketiga kembar kakak saya terakhir. Nah, disitulah karena saya dari kecil sudah dididik. Ya, alhamdulillah waktu ayah saya meninggal, saya sudah siap. Sudah siap. Artinya berarti di usia yang remaja ya? Ya, remaja, tapi itu sudah menjadi tulang punggung keluarga. Dan itu alhamdulillah dari atas didikan orang tua sejak kecil sudah menanamkan jiwa bisnis, dan itu seiring jalannya waktu mudah untuk Bang Awi menjalankan itu semua. Karena dari awalnya sudah dididik. Seperti itu. Ya. Tadi Bang Awi juga sebelumnya kita sempat bincang-bincang nih, Syedralun, Bang Awi pernah bilang tadi bisnis lebih suka tantangan ya, Bang Awi? Ya, saya senang ditantang. senang dengan tantangan ya. Senang dengan tantangan. Ya, itulah bisa termotivasi kita. Tapi tanpa ada tantangan kita nggak bisa. Begitu. Kalau saya secara pribadi bangun tidur pagi harus tertantang. Gitu. Saat awal mula membangun bisnis itu tantangan apa yang dirasakan Bang Awi dan bagaimana cara Bang Awi mengatasinya pada saat itu? Artinya gini, kita selalu tantangan ini mungkin ya inilah yang kita lihat peluang membidik bisnisnya seperti apa. Dan nah seperti kita kan bisa lihat potensi di Aceh ini sangat besar. Walaupun kadang-kadang hanya sekedar ya seperti selama ini lagi demandnya goes, kita bisa juga melihat peluang itu. Semua ada, terinspirasi. Kalau bisnis ini sangat luas. Semua kalau untuk pengembangan itu sangat luar biasa. Nah, kadang-kadang yang menjadi tantangan itu kan marketnya inilah bagi seorang pengusaha inilah jangan disia-siakan, itu peluang. Artinya kita pintar melihat peluang. Peluang bisnis. Semuanya di awal kita beraktivitas itu udah punya peluang. Ya, dengan di pagi hari yang cerah itu semua punya peluang. Begitu, Bawi. Baik, nah di masa COVID sekarang ini ya, Bawi ya, ini kan bisa dibilang juga hampir seluruh usaha melemah karena COVID-19. Dan di Bawi sendiri juga sebagai seorang owner Pascajaya Group, di Batu ada 15 perusahaan yang menangani. Ini bagaimana Bang Awi, apakah terdampak nggak di usaha-usaha Bang Awi sendiri dengan COVID ini? Dan bagaimana cara kita tetap berjalan nih walaupun meski? Kalau dampak sangat luar biasa dengan pandemi ini, karena
yang mengalaminya bukan kita saja, seluruh dunia. Tentu dampaknya sangat luar biasa. Dan saya secara perusahaan juga melihat kita juga melakukan efisiensi. Ya, organisasinya dulu lumayan gemuk. Nah, sekarang kita efisiensikan dan kita sesuaikan karena kita sangat ketergantungan dengan market. Nah, artinya kami sebagai pengusaha ini tanggung jawabnya sangat besar. Nah, kita kan memberi jaminan untuk para karyawan. Nah, kalau ini nggak kita siasati dan tidak diefisiensi, kan susah urusnya. Tentu banyak aspek yang harus kita ini, termasuk, nah ini pandemi, tapi kan nggak mungkin kita harus pasif, kita harus kreatif. Kita mengikuti protokol kesehatan, bisnisnya harus tumbuh. Meskipun di tengah pandemi. Meskipun tengah pandemi, itu memang harus. Tidak ada solusi lain. Apakah dengan pandemi kita nggak makan? Nah, sekarang bagi karyawan saya, dari mana jaminannya? Ya kan, tanggung jawab saya secara usaha berat. Nah, mau tak mau kita selalu mengikuti protokol, bisnisnya harus tumbuh. Nah, ini yang kita lakukan. Semuanya saya menerapkan SOP semuanya, baik di SPBU maupun di energi, semua kita lakukan demi untuk pencapaian semuanya. Berapa banyak karyawan kita Pak yang kita miliki? Kita hampir lebih kurang 7 sampai 600 orang. 7 sampai 600 orang. Lumayan, alhamdulillah banyak ya Pak ya karyawan. Banyak. Kita punya kantor cabang di Malabo, di Sigli, di Loksmawe, di Medan. Alhamdulillah besar. Gitu. Dan salah satu nih Pak, usaha Bapak kan di energi. Dan ini juga menyediakan berbagai macam aneka makanan ya Pak ya. Mungkin Pak, apa nih yang berbeda dari kafe di energi ini dibanding yang lain nih Pak? Apa saja mungkin yang tersedia di sini gitu? Sekarang masa kuliner yang perlu ditonjolkan, semuanya yang paling utama itu rasa. Lidah, ya kan, cita rasa. Setelah itu kenyamanan, masuk dalam kenyamanan itu banyak, kebersihan, ya kan. Semuanya bermain dua sisi. Enak dipandang, enak dirasa. Nah, ini kuliner. Jadi sekarang kalau nggak enak dipandang, enak dirasa juga nggak nyaman. Karena si pelanggan ini kan menghantar profit buat kita. Jadi betul-betul kita sajikan itu adalah, memang pembeli itu raja, kita perlakukan. Memang dia happy, dia senang, dan dia ikhlas membayar dengan sesuai apa yang dirasa itu pas lah. Benar. Gitu Pak ya. Jadi yang kita jual tuh apa sih, rasa ya Pak ya, rasa pelanggan, kemudian kenyamanan juga tempat, kenyamanan, kebersihan juga. Malah kita kalau untuk kebersihan itu setelah closing jam 12 malam itu ada tim OB lakukan pembersihan kadang-kadang sampai pagi. Itu 2 shift kita bagi. Kita bagi 2. Jadi yang tugas setelah dia malam, yang shift pagi masuk, nanti shift malamnya udah berbeda lagi. Artinya kita buka setelah sholat subuh itu udah clean semuanya, udah bersih semua di area. Jadi kita pantau selalu dengan sistem. Saya ada juga buka grup di Telegram, kita pantau, selalu kita pantau. Oh gitu. Jadi meskipun seperti kita ketahui ya Pak ya, di Banda Aceh dan juga sekitarnya Aceh besar kan sangat banyak di Pak ya warung kopi, ya kan, tidak hanya di energi tapi banyak. Tapi dengan kita mengutamakannya tadi Pak bilang menjaga rasa kepada konsumen, kemudian tempatnya nyaman, insya Allah itu bisa tetap bertahan lah, meskipun kan terus tumbuh nih Pak usaha industri gitu ya Pak. Yang penting itu tadi yang kita jaga ya Bapak harus dijaga. Semuanya kan kalau masa bisnis ini yang paling utama adalah kualitas. Nah, seperti kita berbicara kuliner, itu kan termasuk yang kita menggunakan gelas. Kadang-kadang ada merek yang
yang kurang bagus, tentu kan tidak berkualitas. Itu kan mengundangkan wabah. Karena kalau ada harga kan ada barangnya. Nah itu juga dipikirkan dari aspek itu, apalagi ini masalah pandemi, sangat sensitif. Nah, sekarang saya aja sampai ke sendok aja itu nggak disajikan langsung di makanan. Kita seduh dulu di air panas, di dalam gelas baru nanti steril. Oh begitu. Air panas. Gitu. Itu diberlakukan selama pandemi ya Pak ya? Pandemi itu memang banyak sisi positifnya. Nah, ada punya inspirasi baru lah kalau selama pandemi ini. Kita dituntut wajib bersih. Oke. Berarti sebelum kita pagi misalnya pelanggan nih mau makan, jadi sendoknya itu kita bersihkan dulu dengan. Enggak, disajikan di gelas dalam air panas. Oh gitu. Ada sendok, ada garpu. Itu pelanggan tinggal ngambil di situ, di atas meja disajikan. Biasanya kan air panasnya juga. Jadi diseduh. si pelanggan sendiri yang langsung gitu. Diambil sendok langsung mentah. Biasanya kan langsung di piring. Oh enggak, berarti kita sediakan itu kita pisah ya. Nanti pelanggan sendiri ya. Nah inilah yang nyaman. Apakah kalau hal itu nyaman, tentu rasanya tidak ada kejadian apa-apa. Tidak kita rasakan ini pandemi. Inilah. Artinya Pak, kita sebagai pengusaha ini harus beradaptasi, gitu ya Pak ya, harus beradaptasi dengan kondisi kita sekarang seperti ini, ya gitu ya Pak ya, yang dibilang tentang new normal. Artinya bukan artinya dengan pandemi ini sehingga usaha harus mundur, tapi kita harus mencari ide atau kreatif, gitu ya, yang kreatif untuk bisa kita sesuaikan dengan kondisi, sehingga dengan begitu usaha tetap berjalan. Artinya beriringan. Atau bahasa lain berdamai sama COVID. Ya harus, memang harus. Itu memang saya aja selama pandemi ini banyak terinspirasi lah. Banyak lahir walaupun kita sudah dari kecil sudah wajib bersih, tapi banyak lahir metode-metode baru dalam musibah pandemi ini. Gitu Pak. Selain tadi kita menyediakan sendok dan garpu dengan menyeduh air panas, lainnya apa nih Pak yang kita lakukan? Ya sekarang kalau dari energi sendiri pelanggan aja di pintu masuk kita tetap satu pintu masuk keluar di situ. Nah, di saat pelanggan mengunjungi itu kita tes dengan suhu. Cek suhu ya. Wajib cuci tangan. Ya. Nah, para waiter saya juga memakai sarung tangan, masker, juga pelindung wajah. Itu udah SOP. Melayani customer saya.